Intruders must be destroyed. Self-destruct initiated. Self-destruct initiated. Self-destruct cannot be countermanded. Self-destruct cannot be countermanded. Forwards. Forwards. Ya, jika sudah login, maka tampilan antarmukanya akan seperti ini. Oke, lalu kita klik yang saya lingkari merah. Setelah kita klik link yang saya lingkari merah itu akan muncul seperti ini. Ya, akan muncul tampil seperti ini. Ini berarti belum mengisi instrumen, ya. Jadi kita diharapkan untuk melengkapi terlebih dahulu. Oke. Ya, kita arahkan pada laman daftar siswa ABK. Pilih siswa yang ditinjau dan klik tombol kunci instrumen, ya, yang saya beri tanda kotak merah itu. Kita klik, lalu dengan melakukan aksi klik tombol kunci instrumen, Anda akan menjadi asesor untuk siswa tersebut. Langkah selanjutnya, klik tombol isi instrumen. Ya, kita klik pada kotak yang saya beri merah. Maka akan muncul tampilan seperti ini. Ya, di sini kita akan diarahkan pada tahap isian instrumen yang pertama, yaitu tahap identitas siswa dan responden. Cek kesesuaian data siswa dan lengkapi informasi tambahan yang diperlukan pada form siswa, pada form isian yang telah disiapkan. Ya, yang saya bilang tadi, diunduh dulu profil belajar siswanya, di print lalu diisi dengan menggunakan pensil sesuai siswa yang dituju tadi. Nah, setelah itu baru kita buka akun SIM PKB dan kita isi instrumen pada akun SIM PKB kita ini. Ya, ini dikerjakan setelah kita mengunduh dan mengisi profil secara manual tadi. Oke. Setelah kita isi identitas si anak, biasa dia muncul sendiri karena sudah diambil data dari Dapodik. Yang belum muncul mungkin di sini, ya, pilihan Anda sebagai guru pembimbing khusus atau bukan, atau guru kelas, jarak tempuh siswa bisa 1 km atau kurang dari 1 km atau lebih dari 1 km, dan pilih informasi tambahan. Jadi kalau menggunakan biasa bahasa sehari-hari digunakan menggunakan bahasa apa, bahasa Indonesia atau bahasa daerah, seperti itu. Kalau sudah kita isi, maka kita klik lanjut di bawah. Nah, oke. Maka tampilan antar mukanya akan seperti ini. Ya, pada tahap kedua ini digolongkan kategori A, identifikasi kesulitan fungsional. Ya, kita dihimbau untuk melakukan identifikasi disabilitas pada siswa ABK atau PDBK tersebut dengan benar dan lengkap. Ya, kita isi jika klasifikasi kesulitan fungsional, misal kesulitan melihat objek tidak ada, kesulitan mendengarkan suara ringan misalnya seperti itu, lalu kita klik lagi selanjutnya, ya, kita klik selanjutnya, akan muncul tampilan antarmuka seperti ini. Ya, pada tahap ini kita mengisi instrumen tahap ketiga, yaitu pada form B, ya, kebutuhan alat bantu khusus.
alat bantu apa yang dibutuhkan si anak nanti. Kita harus mengakombinasi ya, dengan demikian anak tersebut bisa terbantu dalam segi kegiatan sehari-harinya, atau khususnya untuk kegiatan belajar siswa. Ya, apabila kebutuhan khususnya memerlukan kacamata, dia menggunakan lensa kontak, kita buat punya, dan alat bantu dengar punya. Kursi roda perlu tidak? Kalau kursi roda perlu, kita buat punya, perlu ya, karena dia tidak punya, perlu. Karena ini tidak membutuhkan kursi roda, anak tersebut bisa berjalan, maka kita klik tidak perlu. Kruk, tongkat atau walker untuk berjalan, seperti tongkat untuk penyeimbang badan atau sebagai alat bantu jalan. Kalau menggunakan perlu, kita buat perlu. Kalau tidak, kita buat tidak. Ya, lalu kita klik selanjutnya. Ya, pada tahap kelima ini, pada tahap keempat ini, kita dihimbau untuk melakukan identifikasi kategori C. Ya, pergerakan di lingkungan sekolah dan madrasah. Contoh seperti memastikan si anak untuk bisa leluasa bergerak di lingkungan sekolah tersebut. Ya, di sini pergerakan lingkungan sekolah dan madrasah seperti ram, jalan miring, tanjakan, landai, ya, contohnya seperti itu. Tidak ada lagi jalan-jalan yang berbentuk menyudut atau bersiku seperti itu. Ya, kalau seandainya masih ada, kalau seandainya tersedia buat sini ada jalan landainya. Kalau seandainya tidak, kita buat belum atau tidak perlu. Ya. Jadi hand dryer, pegangan tangan di tangga, di toilet, itu untuk siswa-siswa yang berkebutuhan khusus. Kalau seandainya dia tidak punya kaki atau tidak bisa berjalan, itu sangat dibutuhkan. Tapi kalau seandainya tidak membutuhkan, buat tidak perlu. Label nama ruangan. Label nama-nama ruang ini kalau memang tidak perlu, tidak usah diklik. Label simbol braille pada nama ruangan fasilitas penting. Untuk kita buat label yang ada di pintu biar anak yang tunanetra bisa meraba tulisan braille tersebut. Kalau seandainya sudah tersedia, kita buat tersedia. Kalau sudah belum, kita buat belum. Ya, seperti itu. Ya, kalau sudah, kita klik lanjut. Ya, pada tahap kelima kita akan diberi formulir untuk mengidentifikasi kategori D. Ya, kelebihan, potensi dan kemampuan di sekolahnya. Ya. Oke. Pilihan ini bisa lebih dari satu ya. Bisa kita klik lebih dari satu. Contoh misalnya potensi dia di bidang olahraga, isi pada kolom misalnya sepak bola kita buat, atau dia punya kemampuan yang lain yang tidak tertera di sini, kita bisa membuat atau mengklik lainnya. Kita buat kemampuan keahlian dia apa lainnya itu, lompat jauh atau di luar daripada konteks ini, contohnya ya masih dalam bidang olahraga. Ya, kita tambahan lagi kalau sekandainya ada tambahan ya. Oke. Jadi potensi bidang seni, misalnya dia pintar menari, menggambar, menyanyi, kita pilih bisa lebih dari 1, 2, 3 dan seterusnya ya. Kalau tidak ada, buat tidak ada. Ya, setelah selesai kita klik lanjut. Oke. Pada tahap ke-6 ini kita akan diberi formulir untuk kategori E, pendampingan di sekolah. Ya.
Ya, pastikan apakah kita melengkapi tiap-tiap pertanyaan yang diberi sesuai dengan kondisi siswa. Ya, contohnya pendampingan sekolah, kebutuhan pendampingan oleh orang lain, apakah dia membutuhkan. Ya, kalau seandainya dia bergerak di dalam ruangan kelas dan sekolah, ya sedikit misalnya, tidak banyak bergerak, ya beri catatan tambahannya jika ada, ya. Kalau jika ada tambahan, beri catatan. Pergi dan pulang sekolah, apabila dia membutuhkan bantuan dari orang lain, kita buat banyak atau sedikit, ya, kebutuhan dia untuk memerlukan bantuan dari pendampingan dari di sekolah. Ya, jika selesai kita klik selanjutnya. Lalu pada tahap ke-7 kita akan diberi formulir untuk melengkapi kategori E, F. Ya, tadi E, ini F sekarang. Informasi lain tentang siswa. Ya, pilihan dapat dipilih lebih dari satu juga di sini. Ya, informasi lain tentang siswa, misalnya lingkungan sekolah, kurang bergaul misalnya, kita pilih. Sering tidak hadir di kelas, ya, mungkin ada ada kesulitan-kesulitan lain di luar konteks sekolah misalnya, atau kesibukan orang tua yang tidak sempat mengantar, kemungkinan itu seperti itu. Lingkungan di rumah, ya, bagaimana lingkungan di rumah, bekerja membantu orang tua, bisa kita pilih berasal dari keluarga ekonomi lemah, misalnya orang tua tunggal, situ kan. Jadi kalau tidak sesuai dengan kondisi keadaan di rumahnya. Jika sudah mengisi, maka kita klik selanjutnya. Oke. Ya, pada tahap ke-8, di sini kita mengisi untuk kategori G, informasi medis dan kegiatan. Ya, berikan informasi medis dan kesehatan merujuk pada data dari layanan kesehatan yang diterima siswa, termasuk kondisi kesehatan, ya, seperti sindrom, attention deficit disorder atau ADD, attention deficit hyperactive disorder atau ADHD, dan lain-lain. Dan penyakit yang diderita misalnya seperti epilepsi, asma, bronkitis, jantung, gangguan mata, telinga, mulut, dan lain-lain. Bila tidak ada, kita dapat melewati form pertanyaan ini. Ya, bila tidak ada riwayat gangguan kesehatan. Selesai. Jika selesai, maka jika ada misalnya salah satu di antara pilihan ini ada, jadi kita pilih memiliki penyakit asma misalnya kan, di tanggal diagnosanya kapan, ya, sesuai dengan rekam medis yang tertera di rumah sakit tempat dia berobat tadi, ya. Setelah selesai, maka kita klik lanjutkan. Iya, tahap terakhir ini. Kita dihimbau untuk menentukan kesimpulan sementara dan rencana tindak lanjut pada kategori H. Ya, pada kategori H ini kita menyimpulkan kesimpulan sementara yang diderita anak, ya, apakah sebagai penyandang disabilitas atau bukan penyandang disabilitas. Kita buat pilihannya. Kita pilih sementara. Tentukan apabila siswa itu termasuk dalam kategori siswa penyandang disabilitas, maka klik penyandang disabilitas. Apabila bukan, klik bukan penyandang disabilitas. Itu hasil kesimpulan dari identifikasi kita sementara. Ya, jika selesai, maka kita bisa klik simpan atau selanjutnya. Ya, selanjutnya. Ya, ini jika siswa tersebut bukan tergolong dari kategori penyandang disabilitas, maka kita klik bukan, ya. Kita tekan simpan, kita klik bukan dulu, ya.
kita simpan. Setelah itu kita simpan, setelah itu kita kirim seperti itu. Ini apabila iya, ya apabila iya, kita pilih iya dulu ya, penyandang disabilitas, maka akan muncul pilihan kriteria penyandang disabilitasnya apa misalnya. Ya, disabilitas fisik kah? Bisa seperti tunadaksa ringan atau tunadaksa sedang, kita bisa pilih lebih dari satu. Setelah itu disabilitas sensorik, misalnya tunawicara, dia kesulitan dalam berbicara, dalam kelompok lain misalnya disleksia atau tidak bisa membaca dan menulis seperti itu. Ya. Oke. Jadi punya opsi penyandang disabilitasnya, ya bisa kita tentukan jenis ketunaannya apa dan kita spesifikasikan, ya bisa pilih lebih dari satu. Oke. Setelah itu kita lihat di bawahnya lagi, pastikan Anda juga mengisi form dukungan rencana tindak lanjut. Ya, sepertinya kita harus merencanakan tindakan lanjutan untuk siswa tersebut. Jika sudah sesuai, maka tekan simpan. Ya, tekan simpan. Maka selesailah sudah pengisian pada siswa penyandang atau siswa yang kita curigai sebagai siswa penyandang disabilitas, ya. Jadi kalau sudah selesai mengisi status instrumen, maka muncul tulisan lengkap berwarna biru, ya. Setelah itu isian instrumen untuk siswa tersebut telah selesai dilengkapi. Anda dapat mengubah hasil pengisian instrumen pada siswa tersebut dengan cara klik tombol opsi dan pilih opsi menu ubah instrumen. Ya, yang mana tombol opsinya? Tombol opsinya yang ada titik 4. Ya, yang saya lingkari merah nomor 1 ini. Setelah kita klik, maka pilihan nomor 2 ini akan ubah instrumen seperti itu, ya. Ya, jika sudah selesai, jika sudah kita anggap kita sudah yakin bahwa siswa inklusi telah dilakukan, setelah semua siswa inklusi telah dilakukan pengisian pada isian instrumennya, silakan kirimkan data isian instrumen tersebut kepada admin Dinas Pendidikan yang menaungi untuk dilakukan verifikasi berikut. Verifikasi berikut langkah singkat untuk mengirim data isian instrumen yang telah dilakukan. Iya. Jika sudah kita rasa kita anggap sudah lengkap, maka pastikan sudah berada pada laman daftar siswa penyandang disabilitas. Nah, tampilan seperti ini. Iya, seperti ini, ya. Jika sudah pada tampilan halaman siswa penyandang disabilitas, maka pastikan sudah melakukan pengisian instrumen minimal pada 1 siswa inklusi. Ya, seperti ini sudah kita isi lengkap. Muncul keterangannya, status instrumennya. Setelah itu pilih siswa yang berstatus isian instrumen ini sudah lengkap, klik aksi ajukan instrumen, ya. Maka akan terkirim ke Dinas Pendidikan yang menaungi masalah siswa yang berkebutuhan khusus. Ya, pastikan instrumen sudah lengkap, lalu klik ajukan instrumen. Oke, sampai di sini mungkin pemberitahuan saya.
Jikalau ada pertanyaan bisa menanyakan di kolom komentar ya. Ini saya sarankan pengisian instrumen ini harus terlebih dahulu diisi ke dalam format yang sudah kita print out ya. Format instrumen profil belajar siswa dapat Bapak Ibu unduh pada kolom deskripsi video ini ya. Terima kasih sudah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.